Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang menggabungkan emas dan perak di dalam berzakat. Nah, menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama yang lain, emas dan perak yang masing-masing tidak ada satu nisab itu harus digabungkan agar mencapai satu nisab, lalu kemudian dizakati. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Abu Daud, emas itu tidak bisa digabungkan dengan perak, dan perak pun tidak bisa digabungkan dengan emas. Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah pertanyaan apakah masing-masing dari emas dan perak itu wajib dizakati karena substansinya atau karena penggabungan tersebut. Nah, keduanya seperti yang dikatakan oleh para ulama fikih adalah modal yang memiliki nilai ekonomi. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa yang diperhitungkan pada masing-masing emas dan perak adalah substansinya, sehingga karena itulah nisab dari keduanya itu berbeda. Mereka mengatakan bahwa emas dan perak adalah dua jenis yang tidak boleh digabungkan. Sama seperti hukum kambing yang juga tidak bisa digabungkan. Sebaliknya, ulama-ulama yang berpendapat bahwa yang diperhitungkan pada masing-masing emas dan perak ini karena penggabungan tersebut seperti yang sudah disampaikan tadi, maka mereka mewajibkan untuk menggabungkan keduanya. Jadi meskipun nama dan juga wujudnya itu berbeda, tetapi dari segi nilainya bisa disebut sama. Inilah yang menjadi pedoman Imam Malik di dalam permasalahan ini, khususnya tentang pembahasan di dalam bab riba. Nah, ulama-ulama yang memperbolehkan penggabungan emas dan perak, mereka pun berselisih pendapat tentang tata cara penggabungan. Kata Imam Malik, zakat yang dikeluarkan itu boleh emas atau boleh perak saja, tetapi harus mencapai prosentase keseluruhan dari emas dan perak tersebut jikalau digabungkan. Sementara itu, kata Imam Abu Hanifah, zakat yang dikeluarkan harus dari emas dan perak menurut prosentase masing-masing. Imam As-Tsauri itu setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, tetapi dia lebih bersikap berhati-hati kalau pemilik emas dan perak tersebut orang miskin. Nah, menurut sebagian ulama, jika digabungkan dan nilai emas lebih banyak, maka zakatnya berupa emas. Begitu pula sebaliknya, dan menurut sebagian ulama yang lain, standarnya bukan emas tapi perak. Sebab peraklah yang ada hadisnya yang secara tegas menjelaskan tentang hal tersebut. Ada yang berpendapat bahwa jika emas atau perak itu sama-sama tidak mencapai satu nisab, maka keduanya harus digabungkan agar mencapai satu nisab. Jika sejak awal, baik itu emas maupun perak sama-sama belum mencapai satu nisab, maka tidak perlu digabungkan. Timbulnya kerancuan ini karena dua barang yang berbeda nisabnya dari segi bobotnya itu dijadikan memiliki satu nisab. Itu semua tidak ada artinya. Mungkin ulama-ulama yang menggabungkan emas dan juga perak itu sengaja mengada-adakan hukum baru yang tidak ada dalam syariat, karena ia memberlakukan nisab yang bukan nisabnya emas dan juga perak. Jadi tidak mungkin ada hukum khusus untuk hal-hal yang masih belum tentu tersebut. Itulah sebabnya syariat mendiamkannya saja, supaya tidak menimbulkan perselisihan yang tajam. Pada hakikatnya, Allah mengutus Rasul adalah untuk menghilangkan perselisihan. Wallahu a'lam bishawab.